Suatu ketika terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab tentang penanggalan. Karena orang-orang Arab biasanya mereka menandai tahun itu dengan kejadian yang paling paling dominan di tahun itu. Misalnya tahun gajah, ketika terjadi pasukan gajah menyerang Mekah. Tahun duka cita, Amul Huzni, tahun wafatnya istri dan paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara surat menyurat itu perlu penentuan tahun. Nah, berbagai macam usulan disampaikan kepada Khalifah Umar, tetapi beliau menyatakan sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnul Athir di dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh, beliau mengatakan bal nu'arrikhu limuhajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghitung penanggalan berdasarkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna muhajaratahu farraqa bainal haqqi wal batil. Karena hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang telah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ketika membaca riwayat ini, mungkin kita berpikir, sisi mana kok bisa dikatakan hijrahnya Nabi itu memisahkan atau membedakan hak dengan batil? Kita bisa tengok salah satu riwayat di dalam Sunan At-Tirmidzi bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan tentang ayat yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk hijrah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ayat inilah yang kata Ibnu Abbas sebagai izin dari Allah untuk menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang menarik di dalam ungkapan Rasulullah ini, beliau katakan waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadikan untukku wahai Allah dari sisi engkau sultanan, kekuasaan, nasira yang memberikan pertolongan, kekuasaan yang menolong. Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir ketika mengomentari ini, beliau katakan wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam alima. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ngerti annahu la taqata lahu bihadzal amr illa bisultan. Bahwasanya beliau itu tidak ada kemampuan untuk menjalankan urusan agama ini kecuali dengan sultan, dengan kekuasaan. Fasa'ala sultanan nasira. Maka beliau kemudian meminta kekuasaan yang menolong dakwah ini. Dan dalam riwayat Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dikatakan fa wa'adahu Allahu la yanzi'anna mulka Faris war Rum wa gharihima fayaj'alahu lah. Maka Allah berjanji bahwasanya dia akan mencabut itu kekuasaan Persia maupun Romawi, kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faktor hijrahnya Rasul itu pertama, kenapa membedakan faktor kekuasaan? Di mana tanpa kekuasaan hak dengan batil tercampur aduk. Sebagaimana juga kata Sayyidina Utsman bin Affan, innallaha ta'ala la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah itu bisa yaz'u, maknanya yamna'u, mencegah sesuatu dengan adanya kekuasaan. Apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Kemaksiatan, kezaliman bisa disegah dengan kekuasaan. Ini faktor pertama, bahwasanya hijrah itu menjadikan kaum muslimin yang awalnya tidak punya kekuasaan menjadi punya kekuasaan. Yang kedua, bahwasanya ini membedakan dari sisi dengan kekuasaan itulah Islam bisa diterapkan secara sempurna. Kekuasaan saja tanpa diatur dengan Islam bisa justru membuat kita bingung. Yang dilaporkan Muhammad KC ditangkap, Yahya Waloni juga ditangkap. Kenapa? Alasannya mengatakan Injil itu, bukan Injil ya, Bible kata beliau, Bible itu
katanya dipalsukan. Memilih kata ini penting. Jangan bilang dipalsukan lah, cukup direvisi. Direvisi sampai 5 kali kata Ahmad Didat. Dua hal ini, pentingnya kekuasaan itu, yang kedua pentingnya aturan Islam yang mengatur kekuasaan itu. Kalau itu tidak terjadi, maka yang benar dengan yang salah kadang kita bingung menyikapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam andai hidup di zaman ini mungkin juga akan diadukan dengan ujaran kebencian. Bisa kena undang-undang ITE, menyiarkan dakwah. Dan di Sirah Ibnu Hisham itu orang-orang kafir Quraisy menuduh Rasulullah begitu. Mereka sekelompok orang mendatangi Abu Thalib, kemudian mengatakan sambil membawa pemuda yang cukup ganteng untuk ditukar dengan Rasulullah. Kata mereka, wa aslim ilaina ibna akhika hadza. Serahkan kepada kami keponakan engkau wahai Abu Thalib. Alladzi qad khalafa dinaka wa dina abaik. Yang keponakan engkau ini telah menentang agama engkau dan agama bapak-bapak engkau. Nabi Muhammad dituduh menentang ajaran nenek moyangnya, agamanya. Wa farraqa jama'ata qaumik. Memecah belah kumpulan dari kaum engkau. Jamaah jadi terpecah belah. Wa saffahu ahlamahum, dan membodoh-bodohkan cita-cita mereka. Tuduhan kafir Quraisy begitu. Ujaran kebencian, membodoh-bodohkan keyakinan mereka. Maka serahkan keponakan itu kepada kami ganti ini dengan orang yang lebih ganteng daripada Muhammad. Serahkan fanak tuluh, dan kami akan membunuh Muhammad itu. Andai itu terjadi sekarang, bukan hanya itu yang akan dilakukan, betul-betul akan ditangkap. Bisa jadi ditangkap. Dan ketika itu terjadi, yakinkah kita akan tetap membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yakinkah umat Islam ini akan tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu diadili oleh rezim? Ya. Kita lihat sekarang cucunya. Kita lihat juga sikap, ternyata banyak juga yang tetap membela kezaliman itu. Oleh sebab itu para hadirin rahmatullahi alaikum, hijrah itu bisa menjadi begitu karena dua hal tadi. Karena adanya kekuasaan, yang kedua kekuasaan itu digunakan untuk menolong Islam. Kalau ini tidak kita upayakan, kita justru menjadikan kekuasaan ini dengan aturan yang bersumber dari demokrasi, kapitalis, apalagi komunis, maka sebetulnya berulang kali hijrah itu terjadi, tidak ada esensi yang berarti di tengah-tengah umat ini.